Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat Nawangwulan. Bagaimanakah kabar kalian Capricorn? Semoga kalian selalu dalam kesehatan yang luar biasa, kebahagiaan pastinya dalam melihat video ini juga, dan semoga selalu diberikan keselamatan, kesejahteraan gitu ya, dan kemudahan-kemudahan dinaungi dengan keberuntungan juga. Amin. Saya akan bacakan bagaimanakah bacaan untuk Capricorn bulan Agustus dari general reading, asmara, pesan semesta, pesan leluhur, dan angka-angka keberuntungan kalian. Oke, saya akan bacakan bagaimanakah general reading dari Capricorn bulan Agustus ya. Oke. Di sini ada Four of Pentacles, Ten of Cups, Justice, ada The Tower, The Hangman, The Star, and the bottom of the deck di sini ada The Strength ya, ada The Strength. Awakening ya, di sini ada awakening. Oke ya, jadi saya akan pakai Pokemon Tarot ya, biar lebih nyenengin ya, lucu-lucu tarotnya, dan mungkin semoga hidup kamu juga penuh dengan bahagia untuk bulan Agustus ya. Oke. The Empress, Temperance, Pentacles, Three of Pentacles, The Tower. Wow, The Towernya dua kali muncul. What's up? Di sini ada Eight of Swords ya. The Hangman. Di sini ada Eight of Swords ya. Wow, awakening ya. Jadi kayaknya kebangkitan dari Capricorn adalah bulan Agustus. Kalau saya akan rasakan energinya Agustus lebih terang gitu ya, daripada bulan Juli gitu ya. Jadi kalau bulan Juli benar-benar bisa dibilang energinya kayak berat ya, walaupun mungkin tidak begitu ada masalah yang cukup signifikan, tapi memang kayak langkah itu berat banget, beda gitu ya. Agustus ini lebih terang, padahal di sini memang si Capricorn juga sangat-sangat wow, harus menguatkan dirinya juga gitu ya. Di sini ada Nine of Swords, ada The Strength, harus menguatkan dirinya dari apa? Ya dari masalah-masalah, dari yang dihadapi setiap hari, tekanan-tekanan hidup, permasalahan-permasalahan hidup yang silih berganti, ada aja. Tidak hanya Capricorn, semua zodiak pastinya menghadapi seperti ini ya. Dan di sini kamu cukup kuat, kamu cukup tangguh, dan kamu bisa. Ya walaupun mungkin rasanya terseok-seok atau mungkin rasanya capek dan sangat lelah, itu sangat manusiawi. Tapi bulan Agustus ini meski mungkin begitu, tidak hanya hal yang capek aja, lelah aja yang kamu dapatkan. Karena di sini ada awakening, kebangkitan kamu, ada a new way of being, integration, energetic update atau upgrades ya. Jadi kamu lagi kayak di-upgrade sama Tuhan. Jadi energi kamu lagi kayak ibarat kata pembaruan gitu ya. Kalau misalnya handphone ada pembaruan perangkat lunak, jadi kamu lebih berenergi ya, walaupun masalah yang kamu hadapi masih tetap sama, tetapi bulan Agustus ini kamu lebih berenergi, lebih bersemangat. Dan biasanya kalau vibes-nya memang seperti ini, bulan Agustus ini juga akan banyak hal yang baik sepertinya. Terlihat di sini ada The Empress sama Four of Pentacles ya. Kalau untuk urusan keuangan nggak perlu khawatir Capricorn, uangnya cukup banjir, uangnya cukup banyak. Dan untuk urusan rezeki, untuk urusan mencuan, keberuntungan benar-benar nangkring di zodiak kamu bulan ini. Jadi sampai bisa kamu saving money, kamu bisa sedekah, bisa ngasih orang tua ya. Jadi benar-benar uang kamu lagi banjir uang. Bulan Agustus ini banjir uang. Dan kesabaran kamu juga membuahkan hasil.
Ada situasi di mana apa yang lagi kamu saat ini mungkin kamu sabari, lagi kamu hadapi, ternyata bulan Agustus ada kayak konklusinya. Jadi ada penutupan ibarat kata. Oh, ternyata masalah yang kemarin belum terselesaikan di bulan Juli, bulan Agustus bisa terselesaikan gitu. One by one gitu ya. Dan memang harus telaten banget karena ini ada justice, ada three of pentacles. Ya, memang kamu lagi menyelesaikan karma hidup kamu. Dan sepertinya mungkin bulan Agustus ini bisa jadi makanya tadi ada awakening, spiritual awakening. Mungkin karma kamu sudah selesai, atau penderitaan kamu tuh sudah selesai. Karena mungkin selama ini kamu benar-benar kayak struggle-nya ibarat kata so hard banget gitu ya. Kamu hidup dengan sangat luar biasa, berjuang, mengatur keuangan, mengatur kehidupan, menahan diri, ya, mengesampingkan ego. Sudah kamu lakukan semua. Kamu bertahan sampai di titik ini, dan sepertinya ini sudah kayak hidup kamu nih benar-benar mungkin karma-karma buruk dari orang tua atau karma-karma buruk yang mungkin nampol di kamu tuh sudah selesai di bulan Agustus. Dan kayaknya kamu sudah mulai lagi membangun hidup kamu yang baru, menjadi Capricorn yang baru. Ya, Capricorn yang baru. And the Tower. Ini sampai 2 kali loh the Tower-nya muncul. Mungkin bulan ini ada sesuatu yang sangat mengejutkan, surprise ya, ada surprising lah dari semesta. Ya, memang ibarat kata tuh kamu mengalami situasi yang sangat mendadak, sesuatu yang tiba-tiba tidak pernah kamu pernah pikirkan, tidak pernah kamu ada di otak kamu selama inilah gitu ya, terjadi. Jadi ada sesuatu yang memang terjadi yang wow ya, tapi aku rasakan energinya kamu bisa sangat tegar untuk menghadapi ini, kayak kamu sangat siap banget untuk menghadapi ini. Jadi walaupun masalah ini mungkin cobaan atau ujian ini datang benar-benar kayak mendadak di luar jangkauan kamu, di luar pemikiran kamu, yang kamu anggap mungkin tidak akan seperti itu, ternyata ya terjadi gitu ya. Jadi memang ada sesuatu ujian, atau bisa dibilang ada hal yang memang ada tadi hal-hal yang baik, tapi juga ada hal yang menegangkan, ada hal yang bikin kamu nangis. Dan memang di sini ya lumayan sedih ya, terlihat memang perjuangan, sacrifice dari si Capricorn bulan Agustus ini banyak banget. Dia harus banyak berkorban, banyak dulu mengalah atau mengesampingkan keinginan dia, mengesampingkan egonya dulu. Demi apa? Demi menyelesaikan masalah-masalah yang di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya, dari dalam personal life-nya. Ya, jadi personal life-nya ini kalau aku rasakan memang masih banyak yang perlu diselesaikan. Ibarat kata tuh perabot rumah itu masih banyak yang perlu ditata. Jadi untuk mungkin dirimu senang-senang atau memikirkan untuk keliling dunia, atau mungkin keliling Indonesia, atau mungkin kamu pengen pergi kemana-mana, karena beberapa waktu ini benar-benar waktu yang sangat melelahkan dan sangat capek. Kamu pengennya mungkin rilis untuk stres kamu gitu ya, tapi kayaknya belum sempat karena kondisinya itu tadi. Walaupun mungkin aliran dana cukup bagus, keuangan cukup bagus, tetapi ada sesuatu yang memang harus kamu endapkan. Keinginan itu harus kamu endapkan. Jadi untuk general readingnya, bulan ini adalah bulan bahwa pada saat kita tuh HP kita ada pembaruan lunak, pasti kan mati sebentar, di shutdown dulu sebentar. Jadi mungkin ada shutdown otomatis dari Tuhan, tiba-tiba kayak ada sesuatu tiba-tiba cetek terjadi di luar prediksi kamu, tetapi itu hanya sebentar. Ujian yang kamu dapatkan di bulan Agustus itu hanya sebentar. Untuk apa tadi? Untuk upgrade hidup kamu. So, bagaimanakah keuangan untuk Capricorn? Four of Cups, Four of Swords. Di sini ada King of Cups, ada Four of Cups, ada Four of Swords, dan ada King of Cups. Kenapa keuangannya ada ini di Emperor? Ya, kalau di sini ada di Emperor, keuangannya cukup bagus, cukup kuat, energinya cukup besar, rezekinya cukup besar yang masuk. Tetapi kenapa kamu harus Four of Swords ya? Jadi di sini harus ada jeda, atau harus ada uang yang diistirahatkan, harus ada yang disimpan.
Dan di sini kayaknya ada hal-hal yang bikin kamu kayak menahan diri, pengennya beli ini beli itu, kayaknya ngempet dulu deh. Padahal yang dipegang cukup nih, tetapi memang harus kayak ada sesuatu, memang ada poin-poin dulu gitu ya yang mungkin harus diselesaikan. Ada hal-hal yang mungkin harus diselesaikan terkait dengan uang, dan kamu harus benar-benar kita ngatur deh. Jadi memang di sini kamu kalau Capricorn di sini, let's say nggak boleh boros-boros. Kayaknya memang kamu yang diatur juga banyak banget. Keuangan ada, don't worry. Tetapi memang di sini ada Four of Swords. Apa? Kalau mau ngapa-ngapain dipikir dulu. Apa dulu nih yang mau diselesaikan? Apa dulu yang mungkin harus dilakukan? Jadi harus diistirahatkan. Mungkin ada saving money seperti itu ya. Harus ada saving money dari Capricorn. Entah itu sedikit-sedikit, tapi harus ada saving money. Jadi memang di sini kamu bisa, kalau aku lihat di sini Capricorn memang pengennya ada sesuatu yang ingin dilakukan, pengen beli-beli, tapi kayaknya jangan dulu. Di sini ada Seven of Cups ya. Kenapa? Ditahan dulu, diempat dulu kalau mau beli-beli. Kayaknya kebutuhan bulan Agustus itu ibaratnya banyak banget, dan bagaimana kamu bisa bertahan itu sudah kayak blessings banget, ya, bersyukur banget. Jadi kamu harus bisa bertahan dulu di sini ya, bertahan dulu, bersyukur. Kamu nggak kekurangan, kamu nggak kurang duit, tetapi memang harus ngatur karena kayaknya kebutuhannya banyak sekali bulan Agustus yang harus dilakukan. Tiba-tiba ada banyak hal yang mendadak ya. So bagaimana dengan karir Capricorn? Karir Capricorn, balik ya. Jadi ini lihat di sini ada Ten of Cups, Ace of Swords, Six of Swords, and di sini ada Five of Wands ya. Oke, ada Nine of Pentacles. Untuk karir kamu nggak perlu khawatir ya. Apapun ini karir kamu, misalnya kamu masih ibu rumah tangga, itu kamu juga berkarir. Kamu cukup bisa menyelesaikan masalah-masalah di pekerjaan kamu bisa menyelesaikan semua, kamu bisa menghadapi dengan baik. Dan karir kamu tampaknya ada hal baik juga di bulan ini ya, Capricorn. Jadi di bulan Agustus ini tampaknya ada yang bikin kamu satisfying gitu ya, kamu puas dengan apa yang kamu kerjakan tuh, kamu puas banget. Apa yang kamu upayakan tuh kamu puas banget. Dan di sini ada Six of Pentacles ya, bisa dibilang bahwa berkahnya cukup bagus. Pengorbananmu selama ini terhadap apa yang kerjaan kamu itu, profesionalisme kerja kamu tuh membuahkan hasil. Jadi selama ini memang banyak sekali sih Capricorn ini berkorban ya, mengorbankan, mencurahkan untuk pekerjaannya, benar-benar kayak full banget. Totalitasnya tinggi banget Capricorn di sini. Dia punya totalitas yang tinggi, dan sepertinya kalau di sini ada Seven of Wands ya, dia memang cukup bisa bertahan. Makanya untuk urusan pekerjaan bagus ya, tidak ada mungkin kendala gimana-gimana. Kamu cukup bertahan di bisnis kamu, di kantor kamu cukup menjadi juara bertahan. Dan hasil pekerjaan kamu juga banyak lancarnya. Bulan Agustus benar-benar kayak mungkin yang jualan kue juga lancar banget, yang punya bisnis juga lancar banget, klien-klien semuanya dimudahkan. Dan bulan Agustus ini untuk keuangan, karir kamu juga menghasilkan uang yang cukup gede dan cukup semangat ya. Yang dikerjakan juga banyak sekali gitu ya, sampai mungkin kamu nggak sempat gitu ya, bulan Agustus tuh nggak sempat mungkin liburan, nggak sempat leha-leha, nggak sempat santai-santai karena pekerjaannya cukup banyak. Tapi di sini kalau bisa sempatkan untuk istirahat. Kayaknya memang Capricorn sangat lelah, harus ada waktu untuk istirahat dan ada waktu untuk bagaimana mentalnya biar terjaga. Jadi kamu harus ada kayak ada me time untuk kamu, jangan kerja overtime, overwork ya. Jadi kamu akhirnya butuh mental kamu tuh harus terjaga kan. Kalau kelelahan itu juga mempengaruhi mental, bisa kayak capeknya berlebihan dan sensitif banget ya. Jadi kayak senggol bacok akhirnya karena kamu kecapean. So untuk pekerjaan kayaknya nggak perlu khawatir ya. Untuk nggak perlu khawatir. Bagaimana yang pengangguran? Ya, pernah ada yang bertanya bagaimana yang pengangguran. Page of Cups.
Di sini kamu harus berupaya dengan keras. Karir yang pengangguran di sini kamu harus berupaya keras. Kamu harus melakukan upaya lebih. Jangan hanya biarkan kamu. Di sini ada Seven of Cups ya. Mungkin di sini terlalu banyak yang ingin kamu lakukan, yang pengangguran. Pengen bisnis ini, bisnis itu, tapi nggak kelakuan. Hanya ada mungkin di otak itu rencana-rencana, tetapi tidak begitu ada eksekusinya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kenapa bisa dari Page of Cups yang ada dulu di depan mata, yang penting kamu tidak nganggur. Jangan biarkan kamu off terus, karena akan bisa jadi mati nanti, mati otaknya, nggak bekerja. Jangan biarkan kamu nggak bekerja, otaknya harus bekerja di sini. Biar apa? Ada vibes positif kamu tuh naik. Karena energi negatifnya agak tinggi nih, agak sumpah, capek, kelelahan Capricorn ini ya. Jadi nggak tahu harus bagaimana. Jangan bilang nggak tahu. Jadi setiap hari kamu harus bilang apa ya yang harus bisa aku lakukan hari ini. Jangan pernah biarkan kamu diam. Jangan pernah biarkan kamu menyerah dengan keadaan. Itu tidak akan baik untuk kamu. Apa yang bisa aku lakukan hari ini? Misalnya nggak ada, bisa kamu benar-benar blunder. Jadi saya pernah juga dalam kondisi mungkin belum sukses, belum apa, melakukan ini itu belum berhasil. Pada saat saya nggak tahu harus gimana, saya lakukan apa? Saya sholat duha, saya ambil Al-Quran, saya ngaji terus sampai berjam-jam. Saya minta kemudahan, saya minta cara Tuhan. Ternyata ada. Tiba-tiba datanglah orang mungkin nawarin pekerjaan seperti itu. Jadi memang jangan sampai kamu tuh tiba-tiba hanya tidur ngorok. Benar-benar pagi harus bangun semangat, bersih-bersih rumah, bantu orang tua misalnya, bantu istri misalnya yang tiba-tiba kamu habis kena PHK. Jangan biarkan kamu membawa energi negatif. Jadi kamu kalau sudah tahu, walaupun kamu pengangguran, kamu tahu diri. Jadi kamu harus bisa membawa diri untuk hidup kamu. Ya. So, bagaimana pesan semesta? Kita lihat pesan semesta untuk Oke, di sini ada explore your option, ya. Form Archangel Michael. Jadi ini membawa rezeki ya. Kalau di Islam malaikat Mikael mungkin ya. Ini Michael. Ini sini my prayer. Di sini, dear God, thank you for your wisdom and love, helping me see, understand, and assess all of my alternative option. Ya, please guide me in the best direction for my health, happiness, and life purpose. Jadi di sini apa? Explore your option. Jadi apa ya? Minta petunjuk ya. Jadi di sini memang kamu jangan lupa untuk berterima kasih. Jadi yang apapun yang terjadi pada kamu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah bisa membantuku untuk bisa melihat, memahamimu. Ya, dan mungkin tolong berilah aku petunjuk yang lain. Petunjuk yang mungkin apa yang bisa aku lakukan, alternatif lain yang bisa aku lakukan untuk hidupku. Yang mungkin saat ini para Capricorn juga masih ingin mewujudkan mimpi-mimpi. Masih banyak sekali yang harus diraih ya. Masih banyak yang harus digapai. Jadi di sini please guide me. Jadi memang kamu harus selalu berdoa. Berilah aku bimbinganmu ya Tuhan, agar selalu aku ada di dalam jalan yang baik, di jalan terbaik, di jalan yang benar, untuk kesehatanku, untuk kebahagiaanku, dan untuk apa ya tujuan hidupku, mimpiku. Jadi di sini mungkin doanya harus ditambahin lagi. Yang biasanya mungkin hanya ya Tuhan belas keselamatan dunia dan akhirat, mungkin harus lebih detail ya. Ya Tuhan, saya ingin loh bekerja di sana. It's okay, nggak apa-apa. Saya ingin loh menjadi orang yang punya follower besar, TikToker besar, misalnya Instagramnya selebgram seperti itu bisa. Jadi YouTuber seperti mungkin Atta Halilintar atau Deddy Corbuzier bisa. Aku pengen sukses seperti mereka. Berilah petunjuk aku harus bagaimana. Arahkan aku untuk ke arah ke sana. Misalnya seperti itu. Dan berilah aku pemahaman juga bagaimana agar aku bisa punya kehidupan yang baik. Jadi pada saat helping me see, understand gitu ya, and understand. Jadi apa? Kamu tidak hanya bisa melihat, tetapi kamu juga bisa memahami entitas apa yang kamu lakukan dalam hidup kamu. Jadi tidak hanya mungkin kamu hanya secara teori maksudnya, tapi juga tidak hanya secara tekstual, tetapi kontekstual juga seperti itu. Jadi bukan hanya lahir ya, tapi batiniah juga. Jadi pada saat kamu jadi hamba Tuhan tuh bisa lebih memaknai, lengkap. Kamu tidak hanya sekedar mungkin ibadah,
tidak sekedar hanya mungkin berdoa atau ke gereja, rajin ke gereja, tapi kamu tahu makna aku rajin ke gereja, berarti aku juga harus sudah, atau rajin ke kelenteng, rajin ke pura, aku juga sudah harus memperbaiki jalanku seperti aku jalan ke pura niat ibadah, berjalan ke gereja niat ibadah, ke masjid juga niat ibadah. Berarti apa? Apapun yang terjadi bahwa niatku adalah untuk menjadi hamba Tuhan yang lebih baik. Apapun untuk mencapai mimpiku juga aku ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Pesan semestanya di situ ya. Jadi di sini, kenapa ada Archangel Michael ini berhubungan dengan Rizky? Itu tadi, kalau kamu bisa mungkin bisa memahami, melihat dan memahami lagi, berarti kamu bisa memahami Tuhan lebih baik lagi. Sehingga pada saat kamu mendapat ujian, kamu juga tidak serta-merta tiba-tiba marah dengan Tuhan. Kayaknya Tuhan mau ngasih sesuatu nih ke aku. Lebih positif, berpikirnya lebih banyak. Jadi tidak ujuk-ujuk suuzon. So, bagaimana dengan pesan leluhur ya? Kita lihat untuk pesan leluhur ya. Kita lihat pesan leluhur. Pesan leluhur. Oke, kebalik saya satunya ya. Oh my god, ini ketutupan ini. Oke, Capricorn, merasa kamu lonely, merasa kamu sendirian, merasa mungkin tidak ada yang mungkin seolah-olah kayak kamu terkadang sampai masih merasa sendirian, walaupun mungkin kamu berada di keluarga yang besar, kamu hidup di keluarga kamu, di tengah-tengah mungkin banyak orang, di teman-teman kamu gitu ya. Kamu ada rasa bahwa kok aku masih merasa sendirian ya, padahal aku sudah punya suami, atau sudah punya pacar, atau punya orang tua, tapi kenapa aku merasa sendirian? Kenapa orang itu merasa sendirian? Satu, biasanya ada sesuatu yang berhubungan dengan trauma. Mungkin inner child dia itu sesuatu yang banyak sekali dia komunikasi dengan orang tua kurang, komunikasi verbal, komunikasi secara emosional juga kurang. Itu juga bisa mempengaruhi cara berpikir. Kamu merasa kayak sendirian, lonely terus. Nah, bagaimana cara mengantisipasi itu? Jadi mungkin saat ini adalah you're ready for the ones who are meant to be with you. Ya, jadi bagaimana kamu bisa menyatu dengan diri kamu? Pada saat saya tuh tidak takut sendirian orangnya. Ya, ternyata kalau saya pastikan, saya rasakan diri, kenapa aku tidak takut sendirian? Misalnya kalau kemana-mana itu sendiri, suka sendiri gitu ya. Malah mungkin kalau sama orang lain malah kebanyakan capek. Misalnya belanja sama ibu, sama adik itu kayak kelamaan malah capek gitu ya. Karena itu tadi bahwa sebenarnya dilatih mandiri gitu ya, bahwa semuanya memang dikerjakan sendiri. Pada saat saya juga di rumah, saya tuh selalu sibuk, aktivitasnya banyak, saya buat ngerajut, saya buat ini, jadi tidak ada rasanya merasakan kesepian. Ya mungkin itu tadi ada dukungan-dukungan juga dari mungkin pasangan, anak-anak, keluarga ya. Jadi itu juga mempengaruhi juga. Mungkin kamu di sini lagi kayak bagaimana caranya kamu bisa menghadapi hal-hal yang ternyata mungkin pasangan kamu sibuk banget, orang tua kamu jadi dengan kesibukannya seperti itu. Bagaimana kamu bisa menjadi memahami dan maklumi itu? Ya, bagaimana caranya? Satu hal yaitu dengan cara kamu harus bisa kayak memenuhi kebahagiaan kamu dulu. Apa sih yang buat kamu sepi? Mungkin pada saat kamu sendiri, kamu merasa lonely, kamu diem. Mungkin kamu akhirnya banyak berpikir yang aneh-aneh. Akhirnya kamu pas capek, energi negatif tuh kayak misalnya semakin tinggi, akhirnya pikiran semakin banyak gitu. Jadi pada saat saya seringnya dulu mungkin apa-apa sendiri, kenapa saya tidak merasa sendirian gitu ya, saya merasa baik-baik saja, even saya sendiri dan melakukan apapun sendiri. Pada saat saya diem itu, saya memang seringnya saya selalu kayak talk aktif dengan Tuhan. Ya Tuhan, hari ini saya capek, hari ini saya begini. Jadi banyak sekali yang, jadi pada saat diam saya itu saya bercerita. Saya cerita ke Tuhan, seperti Tuhan itu adalah gambaran dari bahwa teman saya juga buku diari. Jadi selama ini, walaupun saya mungkin dari muda saya sering melakukan semuanya sendiri, menghadapi sendiri, saya memang tidak merasa, alhamdulillahnya tidak merasa lonely. Karena itu tadi, pada saat saya kesepian, saya buat meditasi. Pada saat sendiri saya selalu ngobrol. Saya obrolin semuanya ke Tuhan.
saya rasakan, oh ada suara begini. Jadi bukan untuk ini ya, tenang. Jadi mungkin itu ya spirit guide ya, ada spirit bahwa kamu begini kok. Udah sekarang istirahat. Jadi kayak ada berbicara sendiri, tapi itu lebih ke kayak terima kasih Tuhan, sekarang ini begini. Jadi bukan sesuatu yang ini ya, karena pada saat dihir juga ada namanya kolbu kita itu akan ada kayak suara hati itu tadi. Jadi tenangin diri, isi jiwa kamu dengan itu, peluk ya. Kamu harus bisa embrace yourself. Kenapa? Peluk diri kamu, karena memang sejatinya hidup itu sendiri-sendiri. Jadi di sini Capricorn harus belajar untuk bisa menikmati kesendirian kamu. Kamu juga harus berdoa untuk tadi ya, kesehatan kamu bagaimana, peluk diri kamu. Kamu harus lebih menyayangi diri kamu lebih dari siapapun. Makanya saya selalu pada saat mungkin saya capek itu biasanya malah saya bikin jahit, saya bikin ngerajut, saya bahagiakan diri saya karena itu hobi saya. Saya merajut, saya memasak buat anak-anak saya. Mama katanya capek, tapi kok begini ya? Sebenarnya itu untuk mengisi rasa lelah dan capek saya biar saya tidak terlalu mungkin terlalu ke situ. Ya mungkin ada kalanya akan ada yang namanya capek banget, lelah banget, sedih tuh pasti ada. Ya ada tiba-tiba kita tuh tiba-tiba kosong tuh ada. Tetapi untuk seperti itu tidaklah setiap hari. Akan ada momen-momen tersendiri. Mungkin pada saat lelah batin, energi negatifnya sangat tinggi lagi, atau ada sesuatu yang nge-trigger itu. Yang bikin sedih pasti ada, akhirnya trauma-trauma atau itu muncul. Nah ini bagaimana kamu tidak membuat kamu sedih, bagaimana agar kamu tetap happy, tetap smile, even kamu sangat hancur, even kamu sangat broke ya, sangat pecah ibaratnya. Nah ini bagaimana kamu akan tetap baik-baik saja, ini adalah PR kamu. Jadi bagaimana kamu bisa merangkul diri kamu bagaimana kamu bisa memenuhi tangki kosong kamu cintai diri kamu sendiri, seperti yang saya lakukan tadi. Cintai diri seperti apa yang aku suka aku lakukan. Tapi jangan mungkin kalau semakin menyukai terus lihat film itu semakin capek sih. Karena otak kita juga tidak ada rilis. Jadi beda kalau kamu memang seperti saya tadi merajut itu memberikan rilis stres. Mungkin sometimes mungkin capek banget, tapi itu akan memberikan otak itu rilis juga merajut itu. Jadi beda kalau kamu malas ngapa-ngapain, capek, sedih, semakin kamu lihat TV, nonton itu juga akan sebenarnya semakin low energinya. Makanya lebih baik dibuat untuk meditasi. Diem, tarik nafas, ambil nafas, isi energi kamu yang hilang-hilang, isi lagi biar kamu tidak penuh. So, bagaimana dengan makhluk gaib di samping kamu? Saya merasakan energi rumah kamu sangatlah berat ya Capricorn. Mungkin ada sesuatu yang memang belum kamu beresin di rumah kamu. Atau ada sesuatu benda-benda yang belum tertata pada tempatnya, belum rapi sehingga memberikan energi negatif yang cukup tinggi, itu juga bisa. Atau tumpukan barang-barang kosong, barang-barang tidak berguna itu sebaiknya disegahkan ke orang. Itu juga bisa memberikan energi negatif. Ya, jadi jangan sampai biarkan benda-benda tidak berguna. Maksudnya benda memang sudah kayak misalnya nih kursi-kursi lama gitu nggak dipakai, mungkin lebih baik dikasih orang. Contohnya seperti itu, baju-baju gitu ya sudah lama ditaruh di gudang, mungkin lebih baik dikasihkan ke orang, disalurkan biar rilis energi kamu juga ya. Jadi sepertinya di sini energi negatifnya jangan sampai rumah kotor juga, jangan sampai ada rumah yang berantakan ya. Jadi posisi berantakan itu juga pengaruh memberikan energi negatif yang tinggi kepada Capricorn. Lagi makhluk gaib di samping kamu. Oke, sampai adalah dirimu Capricorn. Ya, energi negatifnya tinggi, ada apa gitu ya? Mungkin kamu belum kalau bisa pada saat energi negatif kamu tinggi, mungkin kamu lagi capek banget, lelah banget ya. Di sini saya melihat ada sesuatu yang mungkin mengitari kamu ya, sesuatu yang bisa bikin kamu sumpek, bikin kamu capek, bikin kamu sedih. Jadi mohon maaf banget. Jadi biasanya kalau energi negatif terlalu banyak tinggi setiap hari, apa sih yang mesti dilakukan? Bersih-bersih. Apakah bulu ketiak kamu panjang? Ya perempuan
harus digunting. Itu juga bisa tempat untuk energi negatif nempel ke kamu. Dan mungkin yang di area sensitif itu harus bersih, itu pengaruh. Kenapa di hukum agama juga di kesehatan disarankan untuk dibersihkan, itu juga pengaruh. Karena saya punya mungkin penglihatan lain, jadi saya tahu pada saat memang itu panjang, itu kotor gitu ya, itu mungkin harusnya segera dibersihkan. Itu ada entitas yang mengikuti kita, energi negatif. Sosoknya mungkin seperti ya setan gitu ya, kuntilanak seperti itu. Kenapa bisa mendekat? Karena itu tadi. Dan mungkin darah mens harus bersih. Jadi pada saat kamu mens, itu pada saat kamu buang sampah tuh harus bersihkan. Jadi ada banyak pendapat bahwa nggak usah dibersihkan, kan jijik. Itu darah-darah kamu loh. Jadi kamu juga harus bertanggung jawab dengan apa yang keluar dari tubuh kamu. Jadi ada beberapa orang mungkin tidak mau membersihkan darah mensnya karena merasa dia jijik dengan darahnya. Itu darah kamu loh. Kamu aja cebok juga pakai tangan kamu, gitu ya. Jadi kamu harus bertanggung jawab karena itu akan memberikan energi negatif. Dan bayangin kalau misalnya dibuang ke sampah, kasihan pak sampahnya, sebenarnya lebih ke situ. Jadi kenapa kebersihan lebih baik daripada iman, sebagian daripada iman, karena empati kita gimana? Pada saat kamu buang darah mens kotor, tidak dibersihin, bagaimana yang menemukan? Kasihan pak sampahnya, kasihan ini. Jadi kalau saya bersihkan, saya peras benar-benar sampai bersih ya, karena air banyak di Indonesia ya, tidak di Korea, jadi seperti mungkin di luar negeri. Air itu cukup terjangkau, jadi bersihkan ya, ditaruh di kresek kecil, dibuang. Kalau saya karena saya bakar sendiri, jadi ya harus tetap bersih biar yang membantu di rumah saya tidak kasihan ya, biar tidak jijik gitu. Tapi memang kalau dari sisi spiritual itu juga akan disukai oleh barang bangsa-bangsa yang nggak baik, dan akhirnya juga bisa ke kamu karena itu darah kamu, akan bisa nempel ke kamu, rasa malas, rasa ini, kamu akhirnya jadi super jorok atau gitu ya. Jadi itu juga akan memberikan pikiran-pikiran. Jadi kalau bisa bersih semuanya, itu akan memberikan energi vibe positif untuk kamu. Jadi di sini sepertinya itu tadi ya, saya melihat ada hal yang berat. Jadi kalau bisa dapur juga ditata rapi, walaupun dapur kamu sederhana misalnya seperti itu kan memberikan vibe positif untuk kamu. So bagaimana dengan asmara yang single ya? Kita lihat asmara yang single untuk Capricorn. Oke, di sini ada the Fool, kebalik saya ya, the Fool. Oke, ada Head of Pentacles. Wah, yang single ini kayaknya single tapi happy, fokus pada cari uang, cari cuan ya. Lagi fokusnya cari duit. Jadi lagi kayak mengupayakan membahagiakan dirinya. Dia sekarang fokus untuk ngebahagiain dirinya, fokus kerja, fokus aktivitas, fokus belajar untuk masa depan dia, dan belum fokus mungkin untuk yang lain-lain. Jadi yang single kayaknya energinya bagus banget, dia tetap happy, bagaimana dia menyenangkan dan menggembirakan dirinya. Bagaimana yang berpacaran, kita lihat ya. Ada the Sun, Three of Cups, Page of Cups. Energinya penuh dengan rasa sukacita gitu ya, gembira. The Sun di sini berarti cinta, karena lagi membara banget bulan ini, bulan yang dimana kalian benar-benar berdua itu happy, senang, salingnya juga tinggi. Pokoknya intinya saling membahagiakan satu sama lain ya, kayaknya di bulan Agustus ini, karena lagi bagus banget energinya. Dan bagaimana yang married ya, kita lihat yang married Capricorn. Ada Ten of Wands. Wah, dia benar-benar menjadi tulang punggung ya. Di keluarga dia yang membawa beban sangat banyak, sangat besar ya. Di sini kelihatan dia sangat kelelahan. Dia sangat kelelahan. Capricorn yang menikah ini sangat kelelahan dan sangat-sangat capek ya, sangat capek banget. Di sini ada The Emperor. Hubungannya cukup bagus ya, hubungan pernikahannya cukup bagus, cukup kuat ya, cukup deep sebenarnya ya. Cuman di sini ada Ace of Swords. Memang ya namanya di ujian keluarga, pastinya ada aja. Bagaimana agar kamu bisa selalu menyelesaikan masalah-masalah kamu, menyelesaikan kewajiban-kewajiban kamu dengan mungkin on fire itu gimana setiap harinya. Ini tidak mudah untuk Capricorn.
Jadi tidak mudah untuk Capricorn, memang di bulan Agustus ini benar-benar kelelahannya hebat banget ya. Dan di sini ada Eight of Cups. Rasanya ingin sejenak untuk bisa rilis stres ya. Di sini ada Four of Swords ya. Ya, memang kamu harus banyak istirahat ya. Kamu nggak boleh capek-capek di sini. Capricorn di sini memang butuh sekali istirahat, butuh sekali untuk bepergian ya, butuh sekali rilis. Dia merasakan bahwa di dalam rumahnya, mungkin di dalam keluarganya, benar-benar dia rasanya stres banget. Dia pengen punya waktu me time ya, punya waktu sendiri. Di sini terlihat ada Eight of Cups. Dia pengen sejenak untuk me time, beristirahat gitu ya. Tetapi ya di sini si Capricorn ya harus kuat. Bulan Agustus masih dengan banyaknya hal-hal yang harus kamu selesaikan, banyak tanggung jawab. Jadi kamu memang punya tanggung jawab yang cukup besar di dalam keluarga kamu. Di sini juga hubungan kamu dengan pasangan juga cukup kuat, tetapi memang ada beberapa ini juga yang mungkin mengalami dengan pasangan mungkin rasa capek ya. Ada rasa lelah juga, ada beberapa. Ada lelah dengan pasangan bisa jadi, ada lelah dengan seseorang di dalam rumah itu, seorang laki-laki yang lebih tua, bisa jadi mertua gitu ya, atau ayah. Rasanya capek banget, lelah banget dengan benar-benar dia memberikan kayak vampire energy. Ya, energi vampir itu kayak bikin lelah. Jadi kalau kamu lihat di samping orang itu aja, dia nggak ngapa-ngapain, kamu sudah sangat capek, sudah sangat lelah di sini. So di sini ada Queen of Swords ya, Queen of Swords, bahwa Capricorn bulan ini bisa dibilang memang tidak begitu gelap energinya, tetapi berkabut. Berkabut itu masih ada yang bikin sedih. Kamu harus bisa menahan diri, ada rasa sesak gitu ya, dan kamu harus bisa legowo, bisa mengerti dan berusaha untuk berperang terus gitu ya, berperang dengan keadaan ya, berperang dengan keadaan, dan selalu harus bisa kuat memang. Walaupun mungkin kamu sangat capek dan lelah, rasanya tuh lelah dan capek di dalam kehidupan pernikahan kamu, rasakan lelah yang begitu rupa gitu ya, begitu besar, tetapi mau tidak mau harus kamu hadapi. Jadi memang mau tidak mau harus dihadapi, dan itu tadi mungkin sejenak, mungkin kamu keluar sebentar sendiri, Sophie, biar kamu tenang, dan mungkin ada waktu untuk dirimu me time. Harus ada waktu untuk dirimu ngobrol dengan dirimu sendiri, atau ngobrol dengan seseorang yang mungkin bisa memahami kamu dan mengerti kamu, atau untuk recharge energi gitu ya. Kamu memang butuh recharge energi, kamu sangat kelelahan, tapi di sini berkah nanti pasti akan ngalir ke kamu. Bagaimana kesehatan untuk Capricorn? Ini lelah banget, kesehatannya kurang fit, bisa jadi kamu gampang sakit di bulan Agustus. Nine of Pentacles, jadi kamu jangan eman-eman untuk beli vitamin, beli apapun, makanan yang kamu sukai, biar kamu juga tidak stres ya, jadi capek. Jadi kesehatannya memang sangat lelah dan capek, dan jangan eman-eman untuk keluar uang untuk kesehatan kamu. Saya merasakan energinya untuk Capricorn, kesehatannya adalah memang energi negatifnya cukup tinggi. Kamu bisa rawan sakit, bisa rawan flu, kena batuk. Jadi ada virus yang banyak sekali di bulan Agustus yang bisa menyerang Capricorn ya. Jadi kamu harus mungkin vitamin C-nya, vitamin B-nya harus diminum ya, biar nggak gampang sakit. Dan pastinya air putihnya juga harus banter, harus banyak ya. Jadi dan istirahatnya juga, dan mungkin mentalnya itu tadi jangan overthinking, jangan biarkan kamu terlalu sedih berlebih ya. Kalau sedih ya nangis aja, nangis sambil berdoa, mudahkan aku menerima hidupku ini ya Tuhan, mudahkan aku menjalani hidupku ini walaupun terasa berat dan lelah ya. Bagaimana dengan warna keberuntungan untuk Capricorn? Warna coklat, warna krem, warna putih, warna biru laut. Jangan pakai warna orange dan hijau yang terang, juga jangan warna hitam. Angka yang baik, angka yang bawa keberuntungan untuk Capricorn: angka 7, angka 3, angka di sini saya melihat angka 25. Hari yang baik untuk Capricorn bulan Agustus, Senin sampai Minggu, itu hari Minggu sama hari Rabu. Semoga ini bisa bermanfaat. Minggu, Rabu, Minggu sama Selasa. Ya, Minggu sama Selasa.
Oke, semoga ini bisa bermanfaat untuk para sahabat Capricorn. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.